Lihat dulu episode 18 Family Discipleship Camp Syariah Terlembang 29-31 Juli 2022. Apa kabarnya sahabat? Tentu kita semua berharap makin sehat dan berbahagia. Sebab bahagia adalah keputusan kita sendiri. Bahagia mengalir dari dalam meluap keluar. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. Saya berharap para sahabat makin bisa mengatur waktu. Kapan harus bekerja, kapan harus merencanakan, kapan harus bertindak, melakukan evaluasi, dan yang tidak boleh lupa, kapan waktu untuk rehat. Yes! Suasana hati yang gembira membuat proses sharing menjadi hal yang sangat menarik, gampang diserap, apalagi diadakan secara dua arah, sehingga proses penyerapan dan pembelajaran dalam sekolah kehidupan menjadi hal yang begitu indah dan menyenangkan. Itulah konsep acara Family Discipleship Camp yang diadakan di Lembang 29-31 Juli yang lalu. Jumat pagi 29 Juli 2022 kami berangkat bersama-sama menuju lokasi camping keluarga kali ini, yaitu di Lembang. Berbeda dengan camp-camp sebelumnya, kami membawa tema tentang keluarga. Kami menyebutnya Family Discipleship Camp. Jumat itu kami berangkat lebih dahulu dengan keluarga Pak Joko, dengan istrinya Bu Yulan, Pak Martin dan istrinya Bu Santi, serta anaknya, saya dan Arina. Esoknya menyusul keluarga Pak Iwan bersama Ibu Kris dan keluarga Pak Alim bersama Bu Linda, dan anak-anaknya, serta keluarga Pak Joko Supriyadi dan Bu Susi. Ikut juga keluarga Pak Han dan Bu Min pada hari pertama, serta Adam, Stefanus. Kali ini kami juga mengajak Thor, anjing kesayangan kami. Apakah kamu menikmati acara hari ini? Nikmati kok. Seger ya. Harapanmu apa di dalam meraih masa depan? Dipermudah sama Tuhan Yesus. Mantap. Bless you. Gimana perjalanan sampai ke tempat ini, Mas Kris, Mbak Iwan, Mas Iwan, Mbak Kris? Perjalanan macet tapi menyenangkan setelah tiba di sini. Jadi rasa capeknya hilang melihat orang-orang. Hilang, Pak. Apa yang membuat Mas Kris, Mbak Kris senang? Cuman, Ya. yang bikin aku senang. Bu, adik ibu. Senang lah ketemu teman-teman di sini. Ini tempatnya enak. Tempatnya enak. Ale bucul, Pak Ale bucul. Kok Pak Ale bucul. Untuk selanjutnya kita akan ikut terus. Ke Bromo, next Bromo. Wah, seneng Pak. Kalau saya tahu kayak gini seneng. Kenapa kemarin saya nggak ke sini Pak? Makanya saya tadi ke sini macetnya luar biasa Pak ya ini. Cibatu Kerawang Timur 2,5 jam. Aduh. Kalau kemarin kan nggak macet. Tapi di sini seneng, mantap. Kumpul dengan teman-teman di Komsel kita Pak. Bagus, mantap. Seneng lah Pak, karena kita kumpul sama teman-teman, terus saling bagi pengalaman, sharingnya Pak. Jadi kita makan bersama, minum bersama, dan bercanda gurau. Waduh, rasanya seneng Pak. Seneng Pak hari ini Pak. Happy day Pak, happy day. Apa yang dirasakan selama satu hari sudah berkemah di tempat ini? Senang sekali Pak. Kenapa Senang Pak sekali. senang? Enak kali ini istimewa Pak, karena berdua doang dan suami, dan kita lagi enak bisa lebih dekat. Jadi nggak terburu-buru gitu ya? Iya. Ada yang ngomentarin, ini yang ngomentarin. Enak banget. Istimewa. Tema kita istimewa. Istimewa. Tamu kita juga istimewa. Nih juga. Nah, istimewa. Pak Han, ini pergi sama Bumin berdua, perasaannya gimana Pak nih? Taruh kita ikutin ya, inilah Pak Han. Sempat ikut, kita senang sekali nih Pak ini ikut. Cita Pak. Ya, Bu Bumin boleh berduaan ya. Jadi gimana pendapatnya di dalam mengikuti acara camp berdua ini? Ya, puji Tuhan ya. Nggak banyak waktu sih untuk bisa pergi berdua. Kali ini kita bisa pergi berdua. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Apa pesannya Pak untuk
mereka yang mau ikut atau yang belum ikut atau yang pengen ikut mungkin. Ya, luangkan waktu untuk bersama-sama ya, karena pada saat kita bersama-sama ada di luar, spend time, habiskan waktu bersama-sama dalam komunitas, itu jauh lebih besar dampaknya daripada kita ada di dalam sebuah kelas ya, 1 hari 1 jam atau 2 jam. Tetapi kalau kita bersama-sama nikmati waktu di alam, pasti dampaknya jauh lebih baik, jauh lebih besar untuk kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, terima kasih Pak Han Bumin atas kehadirannya ya. Kita sangat dikuatkan dan diberkati. Sharing firman-Nya juga. Mazmur 23 kita ingat Pak. Iya. Istimewa. Thank you Pak. Kami menikmati setiap momen di perkemahan. Acara dirancang tidak terlalu padat, agar pasangan dan keluarga boleh saling lebih mengenal. Ada waktu berduaan, bercakap-cakap, menikmati makan siang atau makan malam bersama-sama, serta menikmati keindahan alam. Kami juga bersama-sama tenggelam dalam suasana sukacita dan damai, serta penuh ketenangan dengan berjalan-jalan di area perkemahan. Demikian pula dengan anak-anak, bisa menikmati kebersamaan di antara mereka. Sesuatu yang membawa kesan yang sangat dalam. Ada 8 tenda yang kami dirikan. Tenda Pak Alim, Pak Iwan, Pak Joko Nugroho, Pak Joko Supriyadi, Pak Martin, Pak Han, tenda saya dan juga tenda untuk Yeri, Steve, dan Adam. Serta tempat untuk pertemuan dan memasak kami. Foto ini. Ini Bu Yulan. Kenapa Pak? Masak apa hari ini Bu? Hari ini masak pecel Pak. Pecel ya. Indonesia Pak. Kok bisa ibu-ibu bisa masak teratur gitu, caranya gimana ngaturnya Bu? Ngambil nomor antrian Pak, jadi teratur. Iya. Yang teratur itu ibu gembala itu loh Pak. Mbak Kris, masak apa itu? Seperti biasa, ibu-ibu sangat kreatif dalam memasak. Makanan yang mereka bawa dari rumah disediakan dengan melimpah, sehingga kami bisa menikmati bincang-bincang dengan makanan yang bervariasi dan sangat enak rasanya. Ibu-ibu mempersiapkan makanan dan memasak dengan bekerja sama dan bergotong royong dengan kreatif. Semua memasak, semua menikmati dari, untuk, dan buat mereka sama-sama dinikmati. Sementara bapak-bapak dan anak-anak membangun tenda dan kelengkapannya. Tidak ketinggalan lampu hias mengelilingi tenda kami. Perkemahan kami di Sariater Lembang betul-betul semarak. Apalagi pada saat itu perkemahan di Sariater Lembang terisi lebih dari 90%. Tambah Pak, gimana menu hari ini Pak? Ini enak loh Pak, telur ininya. Patut dicoba. Nasi telur itu ya, itu kalori rendah Pak. Untuk Bu Santi recommended. Dan Tapi lontong karinya belum Pak, ntar malam ya Pak. Ya nggak jadi makan di sana siang ini. siap. Makasih, gimana pendapatnya Pak mengalami hari yang istimewa hari ini? Istimewa, luar biasa. Ya, selamat menikmati Pak kasih, Santi, Pak. Bu Martin, Pak Martin, Bu Santi. Apa yang kamu temukan? Belalang. Gimana cara menemukannya? Biasanya cari di rumput, tapi dia sering menyembunyi karena kulitnya warna hijau. Gimana? Kamu kok bisa tahu itu laki-laki atau perempuan? Karena aku lihat dari bawahnya, dia ini jantan, jadinya jantan kan. Kalau betina, bedanya apa? Kalau betina itu kan ada ininya sedikit di sini. Oh, oke. Kamu senang binatang-binatang? Lumayan. Lumayan ya. Yang paling kamu senang apa? Kucing. Kucing ya. Kalau sama Thor suka nggak? Suka juga. Apa yang baik dari Thor? Kalau Thor itu kalau ketemu orang baru itu dia nggak langsung Santai terus dia. gigi. Nggak berisik. Oke, terima kasih ya.
Keegoisan kita yaitu untuk mengubah pasangan kita atau orang lain. Nah, kalau orang lain ini bagi anak-anak. Bagaimana anak-anak pengennya punya teman yang begini, punya best apa? Bestie ya. Pasti. BFF. Yang kedua, kita selalu bisa menunggu atau janganlah pernah menunggu pasangan kita yang berubah terlebih dahulu. Seperti tuntutan awal, lu berubah dong. Kita menuntut pasangan kita berubah. Ya nggak mungkin. Bagi saya itu hal yang nggak mungkin. Kalau kita nuntut justru malah kelihatan nggak pernah berubah. Justru malah terasa ya begini-gini aja, sama aja. Ya dalam kehidupan rumah tangga saya sama istri saya pun saya sama. Ya, saya nggak tahu lah ya yang lain seperti apa, mungkin udah sempurna atau bagaimana, saya nggak tahu. Berubah jadi macan. Lalu Pak Alim, gimana kabarnya hari ini? Mantap Pak, sambil makan serabi berdua, kulit. satu berdua. Itu memang menikmati atau mengirit Pak? Nyobain dulu sih yang pasti. Rasanya bagaimana? Ya. Kayaknya makin kompak, makin rukun, makin bahagia Pak Alim dan Bu Linda ini. Apa resepnya Pak Alim dan Bu Linda? Nah, sebenarnya mah banyak hal yang masih tetap perlu dijalani untuk kebahagiaan yang kita miliki, kita rasakan masih belum seindah apa yang kita harapkan. Tapi masih tetap kita belajar lah, terutama saya lah, untuk bisa melihat dan mengerti siapa dia. Siapa dia? Kalau Bu Linda gimana? Sama Pak, lagi proses untuk lebih baik lagi. Padahal nikah udah puluhan tahun ya. Kan seumur hidup. Proses terus berlangsung. Pembelajaran seumur hidup ya? Iya betul Pak. Keren. Makasih Pak Alim dan Bu Linda. Sama-sama. Pembicaraan dan diskusi di antara kami terbangun dengan hangat. Session pun berjalan dengan suasana yang rileks dan gembira. Selain mendengar sharing dari seluruh pasangan suami dan istri yang ikut, kami juga saling mendoakan dan memuji Tuhan bersama-sama di tengah suasana kemah yang begitu sejuk, dingin, dan nyaman. Saking antusiasnya, session bahkan dilanjutkan oleh masing-masing suami istri. Dalam session berduaan, mereka boleh membahas, bercerita, dan mengerjakan tugas yang disampaikan. Indahnya suasana yang kami rasakan bukan hanya suasana alam yang indah, tapi suasana syahdu dan romantis yang membawa kami dalam keteduhan dan ketenangan. Senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dan kasih-Nya yang tidak bersudahan. Kami memiliki masalah, kami memiliki problem, tapi kami juga tahu kami tidak sendiri. Ada sahabat, ada pasangan kami, ada keluarga, dan ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Benar-benar discipleship camp yang membawa suasana rehat, tenang, nyaman, damai. Namun kami belajar sesuatu yang sangat hakiki dalam pembentukan sebuah keluarga. Sahabat, inilah keindahan pagi hari. Jalan-jalan di tempat camp, kita melihat air terjun, kita menikmati setiap momen. Kita merasakan bahwa tangan dan kasih Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sekalipun kita mengambil keputusan, tindakan salah pun,
kasihnya terbuka. Jangan lari kepada keputusan sendiri, tapi lari kepada kehendaknya yang begitu sempurna, yang begitu ajaib, yang menolong setiap kelemahan dan ketidakmampuan kita. Dia menuntut, bukan menuntut. Dia mengasihi, bukan menghakimi. Semangat sahabat. Kami sungguh-sungguh menikmati keindahan alam. Sejuknya udara, suasana perkemahan yang begitu tenang, sukacita dan keceriaan orang-orang, menikmati sungai, berjalan, berbaur jadi satu dalam suka dan duka, keindahan alam yang betul-betul tidak kami lupakan. Bahagia, Pak. Apa yang membuat bahagia? Karena tadi malam saya diskusi sama istri saya. Terus Kenapa sih kita akhir-akhir ini sama-sama cepat tersinggung? Akhirnya setelah saling memaafkan lagi, akhirnya kita berjanji untuk semakin memperbaiki diri, semakin semangat melayani Tuhan. Karena bukan kebetulan saya sama istri saat ini sedang membimbing jiwa. siapa Mas yang dibimbing? Saya membimbing Pak Stefanus, Chris membimbing ada namanya siapa lupa saya. Di Tapi itu SPK jadi ya? semangat. Ya, Di SPK ya? di SPK, Pak. Yang tidak pernah kami lakukan, Pak. Jadi sekarang saya sama istri saya sepakat komitmen di SPK yang dulu tuh bolong-bolong. Dan puji Tuhan ya, bukan kebetulan, bukan tujuan utamanya bukan di berkatnya. Kita mencari jiwa secara bertahap, Tuhan memperbaiki keadaan kami. Secara bertahap Tuhan memperbaiki hubungan kami. Halangan? Ada halangan. Tapi setelah tadi malam, kami saling mengkoreksi diri dan saling memperbaiki, berkomitmen untuk saling memperbaiki diri. Apa pesannya Pak untuk? Pesannya, kasihlah istrimu dengan segenap hatimu, sayangilah istrimu karena dia adalah pemberian Tuhan yang terbaik buat diri kita. Kalau untuk camp Pak pesannya? Untuk camp keren. Mau lagi ikut camp? Mau Pak? dong. Kita ikut camp tadi malam juga evaluasi. Oh berarti kita untuk selanjutnya harus bawa ini, bawa ini, bawa ini. Jadi hal yang supaya untuk camp selanjutnya lebih nyaman. Hingga Minggu pagi 31 Juli 2022 kami sarapan bersama dalam suasana yang begitu nyaman dan enak. Sahabat, kalau di dalam pernikahan itu biasa terjadi konflik, terjadi masalah. Janganlah kita menyerah, justru itulah indahnya pernikahan, garam dari sebuah pernikahan. Nah, tema retreat kali ini, tema camps family kali ini adalah bagaimana kita memperlakukan keluarga kita istimewa. Tahu tujuan pernikahan, tahu membuat pasangan bahagia, sekalipun kita semua juga mengalami sebuah proses. Jadi tugas kita adalah diri kita sendiri. Pasangan kita itu tidak bisa dipaksa untuk berubah sesuai keinginan kita. Karena itu nikmati masa-masa proses itu, jangan menyerah, jangan sekali-sekali kita meninggalkan komunitas persekutuan, karena di situ kita akan menjadi hancur karena kita mulai khawatir dan cemas dan tidak ada pertolongan. Karena itu di dalam komunitas camp ini kita bisa menikmati satu pemulihan dan penyegaran. Apalagi nih makan nasi pecel yang dimasak bersama-sama. Wow, nikmat dan nyaman. Kita semua bisa menikmati di dalam camp, di dalam family camp kali ini. Tetap semangat sampai ketemu di dalam camp-camp selanjutnya. Kami menyelesaikan seluruh tahapan acara dan merapikan tempat kami berkemah. Kami membongkar bersama-sama, bekerja sama, dan menyelesaikan family discipleship camp ini dengan berdoa bersama, bersyukur atas kasih kebaikan yang tidak pernah berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami ada di tempat yang tepat, kami bersama teman-teman yang tepat, dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami membangun keluarga dengan fondasi yang kuat, yang menghadirkan Tuhan sebagai sumber utama kekuatan kami dan saling menghargai pasangan kami. Seorang suami yang mengasihi istri dan istri yang tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan.
Sungguh rehat kali ini sangat berbeda. Sampai jumpa dalam rehat dulu selanjutnya, atau dalam Family Discipleship Camp selanjutnya. Tetap semangat sahabat.